merasa sangat sedih dan muak kalau berpikir tentang keadaan mental yang Jalal alami. Ibu, aku akan berdoa kepada Allah supaya masalah ini cepat selesai. Jika ini berlanjut, perpecahan akan terjadi antara orang-orang, Bu. Sekaranglah saatnya untuk menuai keuntunganku dari apa yang aku tabur. Ya Allah, mohon belas kasih-Mu. Tolong bantu Jalal memberikan keputusan yang adil. Perhatian kepada semuanya. Raja dari Kerajaan Mughal, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Raja sudah tiba. Ruqayyah dan Joda, silakan kemari. Baik. Ratu Ruqayyah memiliki sebuah permintaan. Dan ini adalah keputusan terakhirku. Tapi sebelum mengumumkan, aku ingin memberitahu semua orang bahwa ini bukan semata-mata keputusanku. Untuk itu, karena Ratu Joda akan melahirkan bayinya, aku pikir hal yang benar melibatkan dirinya dalam membuat keputusan ini. Untuk itu, Ratu Joda memenuhi permintaan Ratu Ruqayyah. Itu dikatakannya dengan penuh kesadaran. Walau dia memang agak keras kepala, dia berjanji menyerahkan bayi keduanya. Itu artinya kau juga menjadi seorang ibu. Keputusannya itu sungguh di luar dugaanku. Tapi ingat satu hal, Ruqayyah. Sesuai permintaanmu dan sesuai dengan aturan, maka anak pertamanya akan menjadi pewaris tahta. Terima kasih banyak, Ratu Joda. Aku sangat bahagia sekali hari ini. Kau hebat. Kau bukan manusia biasa. Kau memang seorang wanita yang hebat. Kau bukan wanita biasa. Aku akan menjadi seorang ibu itu karena kau. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Aku akan selalu berhutang budi padamu. Sekarang sudah selesai. Todarmal, aku ingin kau tulis semuanya dan segeralah buat pernyataan resmi di kerajaan ini. Yang mulia, ada satu hal lagi. Aku ingin disertakan dalam menulis yang mulia. Kau sudah dapatkan permintaanmu, apalagi yang kau mau? Jika ini kasusnya, kenapa kau keberatan menuliskannya? Tolong nyatakan bahwa bayi ini akan menjadi milikku selamanya. Tidak ada yang bisa mengklaim atas hak bayi itu. Maafkan aku, Yang Mulia. Kau yakin menganggap itu tidak adil, bukan? Tapi sebagai seorang ibu, aku akan selalu memiliki rasa takut. Setelah memberi dia cinta kasih dari kecil sampai dia dewasa, apakah kau akan merampasnya lagi dariku? Yakinlah Ratu Ruqayyah, bayi itu hanya akan jadi milikmu. Aku maupun Yang Mulia tidak akan menuntut hak kami pada dirinya. Ini kasusnya, Ratu Joda. Lalu kenapa kau keberatan untuk menuliskannya? Sebenarnya ada apa? Todarmal, masukkan itu dalam pernyataan resmi kerajaan. Todarmal, tolong tulis bayi yang lainnya, yang merupakan anak dari Yang Mulia Jalaluddin Akbar dan tentunya Ratu Joda, akan menjadi milik Ratu Ruqayyah.
kasih Yang Mulia. Terima kasih Ratu Jodah. Ini bukan deklarasi. Ini adalah cara yang pasti untuk menjadi Maryam Uz-Zamani. Terima kasih Ratu Jodah, karena kau telah membuka jalan untukku. Yang merupakan anak dari Yang Mulia Jalaluddin Akbar dan tentunya Ratu Jodah akan menjadi milik Ratu Ruqayyah. Kau sakit kepala Yang Mulia? Biar aku pijat kepalamu, supaya kau merasa lebih baik. Apa yang terjadi Yang Mulia? Kau kelihatan sangat sedih. Jodah, apa yang menggangguku adalah di satu sisi adalah kau yang telah rela dalam membantu orang lain. Di sisi lain, Ratu Ruqayyah yang masih belum puas juga, bahkan setelah aku mengabulkan permintaannya. Menurutku itu tidak benar. Ratu Ruqayyah sangat senang Yang Mulia. Bukankah dia akan punya seorang bayi? Entah kau tidak menyadari kebenaran atau kau justru mengabaikannya. Kau khawatir pada sesuatu yang tidak ada. Semua baik-baik saja Yang Mulia. Yang Mulia, kau tidak usah khawatir. Ini semua akan berjalan baik. Jodah, aku justru khawatir karena kau sudah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Memutuskan memberikan bayimu untuk Ruqayyah. Lalu setelah itu, dia masih belum puas juga dengan memberikan syarat. Memang apa masalahnya dengan permintaan itu? Karena setiap ibu pasti khawatir. Setiap ibu akan mempersiapkan masa depan anaknya sedapat mungkin. Itu yang sudah dilakukan oleh Ratu Ruqayyah. Yang membuatku bertanya, kenapa kau tidak merasa sedih? Kenapa kau bersedia menerima permintaan Ruqayyah untuk memberikan anakmu? Kau benar Yang Mulia. Aku juga harus memperlihatkan kasih sayang keibuan. Kenapa aku memberikan anakku pada Ratu Ruqayyah? Dia tidak punya hak atas anak-anakku. Aku yang akan melahirkan mereka. Mereka akan menganggap Ratu Ruqayyah sebagai ibunya juga. Apakah itu tidak cukup baginya? Kenapa dia harus berpura-pura rela untuk menjadi seorang ibu? Apakah dia melahirkan seorang anak atau tidak? Tapi anak-anakmu akan jadi anak-anaknya juga. Itu sudah aturannya, benar kan? Aku mengerti apa yang kau lakukan. Aku juga mengerti apa yang coba kau jelaskan. Terima kasih untuk itu. Yang Mulia, jika kau memang memahaminya, lalu kenapa kau berada dalam dilema? Ratu Ruqayyah takut kalau setelah bertahun-tahun, seseorang bisa mengklaim anaknya. Itu sebabnya dia melakukan semua ini. Meskipun begitu, aku tetap memberikan anakku. Lalu apalagi masalahnya? Semuanya sama saja bagiku Yang Mulia. Yang Mulia, Ratu Ruqayyah adalah temanmu sejak kecil. Jika seorang teman menolak untuk memenuhi permintaan temannya, lalu apa gunanya persahabatan? Bukankah sia-sia? Yang Mulia, aku memberikan hadiah ini kepada temanmu yang saat ini sangat membutuhkan seorang bayi dalam pelukannya. Dan aku yakin Ratu Ruqayyah akan menjadi seorang ibu yang baik nantinya bagi anakku. Dia akan membesarkan anakku dengan benar seperti anak kandungnya sendiri. Ratu Jodah, rasanya aku sungguh merasa sedih bahwa aku tidak memiliki jiwa besar sepertimu. Tidak Yang Mulia, kau juga berhati sangat baik. Itulah sebabnya aku begitu cemas akan orang-orang tersayangmu. Dan aku juga tahu dengan sangat baik bahwa jika kau kesal pada Ratu Ruqayyah, kau juga mengkhawatirkannya. Kau tidak bisa mengabaikannya. Maafkan aku, Ratu Jodah. Aku akan menemuimu lagi nanti. Masih ada pekerjaan yang harus kulakukan.
tahu semua orang di istana marah padaku karena mengangkat tangan kepada Baksi Banu. Tapi ayah, kenapa kau juga? Kau bodoh. Setidaknya kau tahu alasan mengapa aku marah. Kau pemberani dan prajurit. Kau diseret ke selir. Tidakkah itu membuat darahmu menjadi mendidih? Kau membuatku malu. Kau tidak tahu malu. Dasar kau. Istri lemahmu saja bisa mengalahkanmu. Harus menyelamatkanmu juga dari dipukul dari perempuan selir. Ini memalukan sekali. Kau kakak ipar raja. Dan juga menantu Ratu Hamidah Banu. Bagaimana bisa kau bisa tahan hina seperti itu? Tidak, ayah, tidak. Aku ingin membalas penghinaan diriku. Aku menunggu saat ketika Jalal datang di hadapanku. Dan aku akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Aku harus bisa membunuh Jalal, ayah. Karena dendam ini sudah lama tertanam di dalam hatiku. Aku harus bisa membunuhnya. Kau ingin membalas dendam padanya? Kau putraku. Penghinaanmu merupakan penghinaan bagiku juga, nak. Jalal harus membayar harga untuk apa yang dilakukan. Aku senang kau menyadari penghinaanmu ini. Hanya ada satu cara untuk membalas dendam kita, nak. Jalal itu harus dibunuh. Dia juga harus dipermalukan di mana kau telah dipermalukan, nak. Tapi ingat, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena banyak orang di istana yang akan mengawasi kita ini, nak. Kita tidak bisa mengambil resiko. Setelah apa yang terjadi pada Adam kan, juga pada Adga. Tapi Mansing dan Todarmal masih hidup, yang setia pada raja. Kita harus susun rencana untuk membunuh dia di kandangnya sendiri. Kepada Yang Mulia Raja Kerajaan Mughal, Jalaluddin Muhammad Akbar memberikan Ratu Ruqayyah secara tertulis bahwa bayi kedua dari keluarga putra Raja Jalaluddin dan juga Ratu Jodah akan diberikan pada Ratu Ruqayyah. Sedangkan Ratu Ruqayyah Sultan akan memiliki semua hak pada si bayi. Dan tidak ada yang pernah bisa mengklaimnya lagi. Bahkan Ratu Jodah atau Yang Mulia Akbar. Perintah ini disahkan oleh Yang Mulia Jalaluddin Akbar yang memiliki cap dari kerajaan Mughal. Bagus Yang Mulia Ratu, aku turut bahagia untukmu. Salam Yang Mulia. Kenapa kau harus melakukan hal ini, Ruqayyah? Jodah tidak akan bisa mengambil bayinya kembali. Atau Jalal akan membuat aib keluarga Mughal kalau melakukannya. Aku setuju Yang Mulia Ibu. Tapi waktu tidak terduga, Bu. Selain itu Yang Mulia kembali menepati perkataannya. Bagaimana jika dia melanggar perkataannya lagi, Ibu? Aku tidak mau terpisah dari anakku. Selama bertahun-tahun aku bersamanya. Aku tidak ingin kejadian seperti itu. Hatiku bisa terluka, Ibu. Ibu, aku tidak ingin suatu saat nanti aku terpisah dari anak itu. Tapi Ruqayyah... Ratu Ruqayyah memang benar. Apa ini? Pengumuman resmi. Tapi ini kosong. Ya, itu kosong. Kau harus memberikan sesuatu secara tertulis. Aku tidak mengerti, Yang Mulia. Sebenarnya apa maksudmu? Ruqayyah, kesepakatan tidak pernah satu arah. Apa yang kau katakan? Bahwa aku nanti akan menarik perkataanku sehingga aku bisa melakukannya lagi. Apa begitu yang kau inginkan? Tapi aku memenuhi janjiku. Aku menerima permintaanmu itu. Kau meminta anak Ratu Jodah, kau bahkan mengeluarkan syarat untuk itu. Bahwa Ratu Jodah tidak boleh lagi meminta anak itu suatu saat. Dan aku menerima permintaanmu dan memberikannya secara tertulis. Dan sekarang,
kau akan memberi aku dalam bentuk yang tertulis di situ bahwa jika kau tidak memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, jika kau tidak membesarkan anak itu dengan benar, maka perjanjian kita batal. Dan setelah itu, Ratu Joda akan memiliki hak pada si bayi. Ini tidak adil, Yang Mulia. Dia benar, Ratu Rukaya. Kalau Joda dan Jalal bisa memberikan bayi mereka, maka kau juga harus bisa menyatakan bahwa kau memenuhi tanggung jawabmu. Kau harus melakukan itu. Dia harus melakukannya, Ibu. Itu harus dilakukan. Apalagi yang kau tunggu, Rukaya? Cepat tulis. Tentu saja. Baca. Sekarang kau baca tulisanmu dengan keras. Aku Ratu Rukaya Sultan. Istri Yang Mulia Jalaluddin Akbar membuat suatu perjanjian. Aku akan mempertimbangkannya anak Ratu Joda sebagai anakku dan memenuhi semua tanggung jawab padanya dan memberinya pendidikan yang baik. Aku akan lulus memenuhi semua tanggung jawab ini. Seorang ibu seharusnya memenuhinya. Benar bukan? Hanya itu? Kurasa tadi kau tidak mendengarkan apa yang kuminta padamu. Kau belum menuliskan apa yang kumaksud tadi. Karena jika kau gagal memenuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ibu, maka perjanjian ini aku anggap batal. Ayo tulis. Sekarang kau bacakan. Jika aku telah gagal dalam memenuhi tanggung jawab, deklarasi diberikan padaku akan dianggap batal, dan anak itu akan diberikan kembali pada Ratu Joda, Ratu Rukaya Sultan. Sudah baik sekarang? Itu bagus. Dengarkan aku, Ratu Rukaya. Aku harap kau akan selalu ingat dengan apa yang kau tulis. Tentu saja, Ibu. Deklarasi ini tidak ada gunanya, Yang Mulia. Karena aku tidak akan memberikan kau kesempatan untuk mengeluh. Anak ini hanya milikku. Dan Ratu Joda tidak akan pernah mendapatkan anak itu kembali. Aku telah mengumpulkan banyak pakaian. Sekarang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Biarkanlah. Zakira dan aku yang akan menjaga mereka. Yang Mulia, tolong tinggalkan hal ini semua kepada kami. Yang Mulia harus beristirahat. Tapi kenapa aku harus istirahat? Aku baik-baik saja. Iya, Yang Mulia baik-baik saja karena cukup istirahat. Ratu Joda? Halo Ratu Rukaya, silakan masuk. Turunkan saja. Sekarang berhenti melakukan semua ini.
Memangnya ada apa, Ratu Rukayah? Dengar, sekarang ikut denganku. Duduklah. Masalah sebenarnya adalah kau akan menjadi seorang ibu. Kau sudah memberiku nikmat yang besar untuk memberikan anakmu padaku. Dan bersama dengan kebahagiaan ini, aku memiliki tanggung jawab yang besar juga. Aku tidak mengerti. Kau sudah melahirkan bukan hanya anakmu saja, tapi anakku juga. Itulah sebabnya kenapa aku harus bertanggung jawab menjagamu untuk saat ini. Hosiar, dari sekarang kau akan melayani Ratu Joda. Iya. Tapi kan, Hosiar pelayanmu. Kalau Hosiar di sini, lalu siapa yang akan melayanimu? Tidak, Ratu Joda. Ada pelayan lain yang bisa bekerja untukku. Tapi Hosiar paling setia dan pekerja keras. Itu sebabnya aku ingin Hosiar melayanimu. Sehingga kau tidak menghadapi ketidaknyamanan. Baiklah. Ratu Joda, mulai hari ini kau tidak akan melakukan apa-apa sendiri. Apa kamu ngerti? Motibai, aku akan mencermati segalanya. Kalau kau membawa makanan atau minuman untuk Ratu Joda, aku tidak ingin ada yang salah. Setelah apa yang Mahamangga katakan, tentunya tentang anak dalam kandunganmu. Ratu Joda saat ini sedang mengandung anakmu. Aku mengutukmu. Kau pun harus menanggung kematian anakmu dan menangisinya. Kau akan menderita seperti penderitaan yang aku alami. Baiklah, Ratu Joda. Aku akan bertemu dengan tabib kerajaan. Aku akan tanya padanya tentang aturan yang harus kau ikuti tentang pola makan dan hal lainnya. Aku pergi dulu. Iya. Kau harus istirahat. Salam. Moti? Ya, Joda. Moti, aku lupa soal Mahamangga. Kirimkan tabib untuk memeriksanya. Dia memerlukan bantuan pengobatan. Tapi Joda, Yang Mulia tidak akan menyukai yang kau lakukan. Aku juga menyadarinya. Tapi aku tidak akan tenang kecuali dia dirawat dengan benar. Tidak peduli apapun yang dilakukan Mahamangga, aku tidak bisa melupakan tugasku terhadap kemanusiaan. Jadi, kau kirimkanlah tabib untuk merawatnya. Baiklah. Tidak seberapa, Adam. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan. Aku telah mengatakan padamu, aku akan pergi ke Kabul. Aku akan pergi ke Kabul denganmu. Bagaimana jika kita tidak bisa pergi pada saat itu? Pasti di Kabul dingin. Aku akan suruh pelayan mengepak pakaian hangat. Nyonya? Ya, aku bicara tentang dia. Lihatlah, siapa yang datang untuk bertemu denganmu. Aku sibuk dengan Adam. Aku tidak akan bicara denganmu sekarang. Pergilah. Nyonyaku, apa kau tidak mengenaliku? Siapa kau? Aku tidak peduli padamu. Bagaimana caranya? Beraninya kau berdiri di depanku tanpa membungkuk padaku. Kau wanita kurang ajar. Apa kau lupa bahwa aku Perdana Menteri di Kerajaan Mughal? Aku adalah Mahamangga. Ayo membungkuk. Aku minta maaf karena tidak hormat. Salam. Aku datang ke sini untuk melihat apa kau baik-baik saja. Baik. Ratu Joda yang mengirimku kemari untuk memberikan obat padamu. Ratu
Ratu Joda mengutusmu ke sini? Mengapa dia mengirim kau ke sini? Apa dia ingin memeriksa apakah aku membusuk di sini? Kau mata-mata Ratu Joda! Nyonya, jangan lakukan itu. Aku telah membawa tabib kerajaan ke sini. Mengapa kau membawanya ke sini? Aku tidak butuh siapapun. Aku tidak butuh obat apapun. Aku tidak butuh simpati siapapun. Pergi dari sini. Pergi. Beritahu Ratu Joda bahwa aku akan segera mati. Katakan padanya untuk mulai mempersiapkan perayaan kematianku. Nyonya, bukan begitu. Minumlah obat-obatannya. Pergi dari sini. Nyonya, tolong hentikan. Kau tidak boleh seperti ini. Kau adalah akar penyebab semuanya. Semua ini terjadi karenamu. Kau pengkhianat. Kau melayani Ratu Joda. Aku tidak mempercayaimu. Pergi dan layani Ratu Joda. Pergi dari sini dan beritahu Ratu Joda bahwa Maham Angga tidak akan pernah menerima pertolongannya. Juga semua Rajput sampai nafas terakhirku. Pergi. Pergi dari sini. Adam. Di mana kau? Dengarkan aku. Ratu Joda, apa yang kau lakukan? Aku adalah pelayanmu dan kau adalah ratu. Seseorang yang mengajar adalah seorang guru. Dan seorang murid wajib menghormati gurunya. Kau sudah mengajariku, jadi jelas aku membungkuk padamu. Ada apa? Kenapa kau menatapku seperti itu, Zakira? Ayo kita mulai. Aku akan membacanya. Dan kau bisa mengoreksiku kalau aku salah membacanya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Engkau. Kehidupan yang hidup, darinya yang kekal, tidak ada rasa kantuk atau tidur, semua hal di surga. Begini, semua hal di langit dan bumi adalah miliknya. Semua hal di langit dan bumi adalah miliknya. Sangat bagus. Bagus sekali, Ratu Joda. Kau belajar dengan sangat cepat. Terima kasih. Tidak, aku sangat berterima kasih. Sebentar ya. Apa yang kau lakukan, Ratu? Aku menuliskan solusi setiap kali aku menemukan kesulitan, Zakira. Supaya aku tidak akan menghadapi masalah yang sama. Ratu Joda, aku selalu merasa bangga bahwa aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelayanmu. Ada apa ini? Silakan duduk yang mulia. Apa kau membaca Al-Quran? Iya. Ratu Joda, semangatmu untuk belajar Islam dan prinsip-prinsipnya begitu kumuliakan. Tentu saja, karena aku akan segera membutuhkannya, Yang Mulia. Kenapa? Seberapa penting itu bagimu? Ini seperti ujian, Yang Mulia. Mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya seperti ujian bagi seorang ibu. Aku ingin mendidik anakku tentang budaya Mughal dan juga Islam, agama yang kau anut. Aku bisa melakukannya kalau aku bisa mengerti agama Islam, Yang Mulia. Pikiranmu dan kerja kerasmu sungguh menakjubkan, Joda. Yang Mulia, kau juga harus membantuku untuk belajar mengenai Islam, supaya aku bisa menanamkan pendidikan dasar pada anak-anakku kelak. Dan kau juga harus belajar mengenai Hindu, supaya kau bisa mengajarkan anak kita mengenai agama Hindu. Tapi aku...
Aku tidak ingin jawaban tidak, Yang Mulia. Kau harus belajar untuk mengajar anak-anakmu nantinya. Tapi kau tidak berhak mendapatkan hasil dari tindakanmu. Jangan biarkan hasil itu menjadi tujuan dari tindakanmu, agar kau tidak ragu. Anak-anakku, ini adalah ayat 47 dari pasal 2 di Gita Kudus. Ini berarti seseorang harus melaksanakan amal perbuatannya, karena dia tidak perlu peduli tentang hasilnya. Itu tergantung cara melakukan tugasmu. Dari mana kau belajar pengetahuan tentang Gita Kudus? Joda, apa kau berpikir kau satu-satunya yang belajar? Kau belajar dari ibu, Salima, dan juga Zakira. Demikian juga aku berniat untuk mengetahui dan belajar tentang agama-agama lain. Aku biasa duduk dan berbicara dengan Todarmal dan juga Mansing, lalu aku mengenal juga banyak hal dari ajudan Agra dan Matua. Dengarlah Ratu Joda. Kau dan aku memberi contoh kedekatan antara Hindu dan Mughal. Dan aku senang anak-anak kita akan mengenal tentang kedua agama itu. Mereka akan melihat contoh ideal hubungan kita. Resam, pergi dari sini. Yang Mulia ada di dalam. Kau bisa datang nanti. Apa? Salam Yang Mulia. Joda, kau harus membuat Resa mengerti. Dia tidak bisa datang ke sini setiap waktu. Kalau Yang Mulia melihatnya, dia pasti akan sangat marah. Apa yang dikatakan Resamkan? Joda, sebagai teman aku ingin menyarankanmu untuk menjauh dari semua ini. Ini berbahaya untukmu. Muti, katakan padaku apa yang disampaikan Resamkan. Dan apakah kau sudah mengirim tabib istana untuk Maham Angga? Iya, tapi Maham Angga menolak bantuan apapun. Dia tidak mau diobati. Ini tidak benar, Moti. Kau mau kemana, Joda? Moti, aku akan segera kembali. Tidak, Joda. Jika Ratu Rukaya datang ke sini, maka dia akan marah padaku. Dan kalau Yang Mulia mengetahui tentang hal ini, dia tidak akan memaafkanku. Tidak akan ada yang tahu tentang hal ini, Moti. Aku akan segera kembali. Joda, aku ikut denganmu. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian dalam kondisi ini. Adam. Adam, ketika kau lahir, aku sangat bahagia. Iya, sampai-sampai aku menari. Apa kau tahu aku yang menamaimu Adam? Adam, anakku, ketika kau datang dalam hidupku, aku merasa seperti seorang permaisuri. Aku merasa permaisuri yang sebenarnya. Itu kebenarannya. Joda, aku masih menyarankanmu. Ayo kita pergi dari sini. Dan kau tahu bahwa aku... Ratu Joda, kondisinya di hadapanmu. Dia Maham Angga yang sama, yang dulu pernah memerintah di kota Agra. Dan hari ini, dia tidak mau makan Ratu Joda. Hatiku sakit dengan apa yang terjadi. Kalian berdua keluarlah. Joda. Maham Angga. Dengar,
Kau belum makan apa-apa. Ayo makanlah sesuatu. Kau tidak boleh kelaparan. Kalau kau tidak makan apa-apa, bagaimana obatnya akan bekerja nanti? Kau sangat kasihan padaku, kan? Semua orang mengkhawatirkanmu. Benarkah? Apa kau di sini untuk menunjukkan kau khawatir atau menunjukkan kepada semua orang bahwa Maham Angga dikasihani oleh Ratu Joda? Bukan seperti itu. Kenapa kau berpikir begitu? Diam! Ratu Joda. Aku sudah bilang padamu, tidak ada gunanya bicara dengan dia. Kau pelayan! Jelaskan pada Ratu Joda. Aku tidak meminta bantuannya ataupun belas kasihannya. Buat wanita ini mengerti bahwa dia tidak ada artinya bagiku. Dia seorang Rajput dan aku adalah seorang Mughal. Katakan padanya agar tidak melewati batas. Aku adalah Maham Angga. Dia tidak perlu datang untuk bertemu denganku. Pergi dari sini! Joda, ayo kita pergi. Ayo dengarkan aku. Ayo Joda. Pergi! Nyonya. Kenapa kau melakukan ini?